426 begitu mencintaiku. Ketika Lucy Sen mendengarnya, dia bertanya dengan ekspresi terkejut, memukulmu. Ayahmu memukulmu. Dia sebenarnya tadi hanya asal bicara saja. Meskipun dia merasa Ricky Mo adalah orang yang mengerikan, tapi dia tahu bahwa Ricky Mo bukan orang yang akan memukul anak berusia 3 tahun. Dia begitu kecil, apakah dia tega memukulnya? Joanna mau menunduk, dia mengambil sepotong iga dan memegangnya dengan tangan lain untuk menggigitnya. Dia menjawab dengan samar, ya. Bagaimana ayah memukulmu? Amanda Mu tentu saja tidak percaya bahwa Ricky Mo akan memukul Joanna Mo. Sebelumnya dia pernah tinggal bersama Ricky Mo selama beberapa hari. Ketika Joanna membuatnya marah, dia paling-paling hanya memasang muka marah saja. Dia seperti ini. Joanna Mo mengangkat tangannya untuk memegang wajahnya. Ketika dia menemukan tangannya sedang memegang iga, dia meletakkan sumpit yang dipegang tangan lainnya dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajahnya sendiri. Dia seperti ini, memukulku. Kata-kata belakang diucapkan seperti orang dewasa. Setelah dia selesai mengatakannya, dia tidak lupa meneruskan menggigiti iganya. Gigi anak-anak masih bagus dan selalu suka mengerogoti tulang. Pada saat ini, bahkan Amanda Mu juga tidak bisa menahannya dan ikut tertawa. Kalau begitu, ketika ibu bertemu ayah nanti, aku bantu kamu memukulnya. Amanda Mu tertawa dan berkata kepadanya. Joanna Mu mengangguk, pulang ke rumah. Ekspresi wajah Amanda Mu sedikit berubah. Dia sekarang baru sadar bahwa Joanna Mo merindukan Ricky Mo. Meskipun siang tadi Ricky Mo marah besar di rumah, tapi Joanna Mo masih anak kecil cepat melupakan sesuatu. Amanda Mu tidak menjawab kata-kata Joanna Mo. Joanna Mo hanya asal mengatakan saja dan dia meneruskan makannya. Aku tadi belum menyelesaikan apa yang aku katakan. Lucy Sen melanjutkan pembicaraannya, waktu itu di Jade Imperial, aku melihat bos besar membantu mencampurkan nasi untuk Joanna, dia juga menuangkan sup ke dalam 2 mangkok untuk mendinginkannya. Pada waktu itu aku merasa bos besar sangat lembut. Tapi kemudian, ketika Ricky Mo mulai bicara, dia kembali ke bentuk asalnya lagi. Tuan Muda Mo mungkin adalah pria yang baik, tapi kebanyakan waktu, dia tetap Ricky Mo yang menakutkan. Amanda Mu memikirkan gambaran itu di otaknya. Ketika dia dan Ricky Mo tinggal bersama, selalu dia yang menjaga Joanna Mo, dia tidak pernah melihat Ricky Mo memberi Joanna Mo makan. Hanya saja, ketika memikirkan keadaan Ricky Mo sekarang, hati Amanda Mu merasa khawatir. Setelah selesai makan, dia harus menelepon Donnie untuk menanyakan kabar Ricky Mo. Jika bukan karena takut Ricky Mo akan mempengaruhi Joanna Mo, Amanda Mu sekarang akan pergi mencari Ricky Mo. Amanda Mu masih belum menelepon Donnie dan Donnie sudah meneleponnya. Ketika melihat itu adalah telepon dari Donnie, hati Amanda Mu merasa tegang. Amanda Mu meletakkan sumpitnya, berjalan ke samping untuk menerima telepon Donnie. Asisten Donnie, ada apa? Nada bicara Donnie terdengar tidak enak, Tuan Muda sedang marah. Sewaktu makan tadi dia mengatakan bahwa rasa makanannya tidak beres. Dia marah karena rasa makanannya tidak beres. Sekarang ingatan Ricky Mo berhenti sekitar dia berumur 20-an kan. Tidak disangka pada waktu itu amarah Tuan Mudanya sudah sebesar ini. Apakah dia melempar barang lagi sekarang? Amanda Mu bertanya. Tidak melempar barang. Donnie melihat pembantu yang berdiri di aula dan berkata, mungkin sebentar lagi dia akan membanting orang. Amanda Mu terdiam untuk sesaat dan berkata, aku sekarang ke sana. Dia menutup telepon dan berjalan ke sana. Lucy Sen bertanya dengan pelan, apakah telepon dari Donnie? Ya, aku mungkin harus pergi ke sana sebentar. Setelah Amanda Mu selesai bicara, dia melihat ke arah Joanna Mo. Joanna Mo selalu selesai makan terlebih dulu, dia sekarang sedang bermain. Lucy Sen memainkan gelas di tangannya, pergilah. Aku akan membantumu menjaga Joanna, dia sekarang suka bermain denganku. Dia tidur sangat lama siang tadi, mungkin agak malaman baru tidur, apakah kamu besok ada kerjaan? Amanda Mu bukan takut merepotkan Lucy Sen tapi dia takut mengganggu pekerjaan Lucy Sen. Tidak ada pekerjaan apa, aku sekarang hanya ingin bersantai. Lucy Sen bersandar di kursi dan terlihat sangat malas. Amanda Mu sedikit tidak berdaya, aku serius. Lucy Sen tertawa dan menegakkan badannya dan bertanya kepadanya, aku benar-benar tidak ada pekerjaan, kamu pergilah, apakah kamu mau memakai mobilku? Mau, pasti dia akan pulang agak malaman, maka lebih mudah jika mengemudikan mobil. Ketika Amanda Mu sampai di Villa Ricky Mo sedang menyiksa para pembantu di rumah.
Dia menyuruh para pembantu itu berkumpul dan memasak di dapur. Tidak semua pembantu di rumah bisa memasak, jadi keterampilan masak mereka tidak bagus. Ketika Amandamu masuk, Ricky Mo sedang mengkritik masakan pembantu dengan kejam. Bagaimana kamu bisa membuat ini? Kamu mau meracuni siapa dengan cara masak seperti ini? Selain suara Ricky Mo, tidak ada suara lain di aula dan suasananya sepi sekali. Jadi, ketika Amandamu berjalan masuk, suara langkahnya terdengar jelas. Para pembantu melihat Amandamu untuk meminta bantuannya. Amandamu membasahi bibirnya tanpa daya. Jika sebelumnya, mungkin dia masih bisa membantu mereka, tapi dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Ricky Mo duduk di atas kursi, dia sedikit memiringkan kepalanya sambil mengangkat alisnya dengan pelan dan berkata, "Kamu." Meja penuh makanan yang belum dimakan. Amandamu mengerutkan keningnya, "Apa yang ingin kamu makan, aku akan memasaknya untukmu." Ricky Mo melihatnya, "Kamu khusus datang memasak untukku. Kamu begitu mencintaiku." Amandamu tidak mempedulikan Ricky Mo, "Jika kamu tidak mengatakannya maka aku akan masak sendiri." Setelah dia selesai mengatakannya, dia langsung menuju dapur. Hari sudah malam, dia hanya bisa memasakkan semangkok mie. Donnie meneleponnya, mungkin karena dia tidak punya pilihan lagi. Amandamu juga tidak yakin, apakah Ricky Mo masih suka masakan Amandamu, tapi dia hanya bisa mencobanya. Dia segera selesai memasak semangkok mie daging sapi pedas dan membawakan kepadanya. Aroma minyak pedas tercium sehingga menarik perhatian Ricky Mo. Amandamu meletakkan minyak di depan Ricky Mo, "Makanlah." Hanya semangkok mie. Ricky Mo mengangkat kelopak matanya untuk memberinya isyarat padanya supaya melihat masakan lainnya yang ada di atas meja. Masakan lain terlihat menarik dan bahannya juga sangat mewah. Semangkok mie tidak cukup. Amandamu pura-pura tidak mengerti maksudnya dan berkata, "Aku akan memasakkan lagi setelah kamu menghabiskannya." Ricky Mo menyipitkan matanya, wanita ini sengaja tidak mengerti perkataannya dan sama sekali tidak takut padanya. Dia mendengus dingin, dia asal menunjuk seorang pembantu, "Kamu, makan ini." Pembantu itu melirik Amandamu karena merasa tidak enak tapi dia hanya bisa menghabiskan makanannya. Namun, karena Amandamu sangat pintar memasak, akhirnya dia menghabiskan kuahnya juga. Ricky Mo memandang Amandamu untuk menantangnya. Amandamu menyunggingkan mulutnya, "Aku masakkan semangkok lagi untukmu." 427 Amandamu selalu istimewa baginya. Amandamu kembali lagi ke dapur, dia meletakkan tangannya di atas meja dan menghela napas dalam-dalam kemudian dia merebus air. Dulu sewaktu dia memasak untuk Ricky Mo, mana mungkin dia tega memberikannya kepada orang lain. Amandamu menenangkan pikirannya dan melanjutkan memasak. Namun, sekarang Amandamu memasakkan mie yamin untuknya. Ketika dia mengeluarkannya, Ricky Mo sudah tidak ada di aula lagi. Dia bertanya kepada Donnie, "Di mana Ricky Mo?" "Tuan muda pergi ke ruang kerja." Donnie menunjuk ke lantai atas. Amandamu melihat ke atas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membawakan ke atas untuknya." Donnie sedikit terkejut, "Nonamu, kamu." Dia tidak menyangka bahwa Amandamu begitu sabar. Asisten Donnie dulu tidak memanggilku Nonamu. Amandamu melihatnya dan tersenyum kepadanya. Donnie memanggilnya dengan ragu, "Nyonya." "Aku ke atas dulu." Amandamu mengangguk dan mengakui bahwa ingatannya sudah pulih. Donnie terlihat senang, tetapi ketika dia memikirkan kondisi Ricky Mo, dia tidak bisa tidak merasa sedih. Ricky Mo sebelumnya terlihat ada kemajuan, tapi akhirnya jadi seperti ini dan Amandamu tiba-tiba pulih ingatannya. Anggap saja ini sebagai cobaan sebelum hal baik terjadi. Amandamu mengetuk pintu ruang kerja Ricky Mo. Orang yang ada di dalam tidak bersuara. Amandamu langsung mendorong pintunya. Hanya saja, begitu dia mendorong pintunya, ada barang yang melayang ke arahnya. Amandamu memiringkan badannya sehingga dia bisa menghindari barang yang dilempar oleh Ricky Mo. Ketika barang itu jatuh ke lantai, Amandamu melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah cangkir kopi, tapi meskipun jatuh ke lantai tapi tidak pecah. Detik berikutnya, terdengar suara marah Ricky Mo keluar. Amandamu tertegun karena teriakannya sebelum dia menutup pintu dan berjalan menghampirinya. Peng! Nampan diletakkan di atas meja dan mengeluarkan suara. Pandangan Ricky Mo tertuju pada Amandamu sejak dia berjalan masuk. Amandamu mengeluarkan mie itu dari nampan dan meletakkan di depan Ricky Mo. Ricky Mo menyunggingkan mulutnya dan berkata, "Hanya bisa masak mie saja."
Amandamu menjawabnya dengan serius, tidak, aku bisa masak banyak masakan lain lagi, kamu coba dulu. Setelah Ricky mau mendengarnya, kali ini dia benar-benar tertawa tapi tersenyum sinis, kepercayaan diri dari mana sehingga kamu yakin bahwa aku mau makan masakanmu? Aku tidak berpikir seperti itu. Amandamu menunduk dan terlihat sangat sabar. Ricky mau mengambil sumpit dan mengaduknya dan melempar sumpitnya, mie-nya terlalu lembek, masak semangkok lagi. Amanda merasa dia terlihat sangat kekanak-kanakan karena sengaja menyulitkannya. Ricky Mo dulu sangat baik kepadanya, sekarang dia jadi seperti ini membuatnya sedikit tidak biasa. Namun, Amanda Mu sangat tahu, Ricky Mo sekarang merasa tidak ada perasaan aman. Kenyataan yang ada di depannya tidak sesuai dengan ingatannya. Dia belum terbiasa dan menjadi kesal dan mudah marah. Apalagi, Ricky Mo memang orang yang temperamennya tidak jelas. Karena dia berpikir dari sudut pandang Ricky Mo maka Amanda Mu tidak marah. Dia menunduk dan sedikit membungkukkan badannya, dia mengambil sumpit yang dilemparkan ke samping oleh Ricky Mo, dia mengambil mie-nya. Setelah Ricky Mo melihatnya, dia menyipitkan mata sambil melihat Amanda Mu. Amanda Mu tersenyum ke arahnya. Ricky Mo bingung dan alisnya semakin dalam. Tiba-tiba, Amanda Mu memegang dagu Ricky Mo dan memasukkan mie yang ada di tangannya ke mulut Ricky Mo. Ricky Mo terkejut dengan tindakan Amanda Mu, matanya melotot dan sedikit membeku. Ketika Amanda Mu mengeluarkan sumpitnya, tanpa sadar dia mulai mengunyah. Amanda Mu menahan tawanya, bukankah dia memakannya? Ketika Ricky Mo sadar dengan apa yang telah dilakukan oleh Amanda Mu barusan, wajahnya menghitam. Dia segera bangun dan berkata dengan marah, kamu keluar. Cepat keluar. Wanita ini benar-benar sombong sekali. Tidak ada wanita yang berani berbuat seperti ini kepadanya selama ini. Aku punya tangan dan kaki, aku akan keluar baik-baik. Amanda Mu tidak marah, dia merapikan bajunya dan berjalan ke arah luar. Hanya saja, dia baru berjalan 2 langkah dan tiba-tiba kembali ke arah Ricky Mo. Sebelum Ricky Mo meledak, dia mengulurkan tangan untuk menekan bahunya, dia berjinjit untuk menopang tubuhnya dan mencium bibirnya dengan lembut. Dia hanya menciumnya sebentar. Serangkaian gerakan Amanda Mu dilakukan dengan terampil dan alami. Setelah dia menciumnya, dia mundur 2 langkah dan tersenyum puas dan menunjuk mie yang ada di atas meja, ingat, habiskan mie-nya. Setelah dia selesai berkata, dia langsung berjalan keluar. Ricky Mo sangat marah, dia melihat bayangannya menghilang di luar pintu dan langsung menendang kursi hingga jatuh dan mengeluarkan bunyi yang kencang. Di luar, Amanda Mu sedang menutup pintunya, ketika dia mendengar ada suara di dalam, dia mendorong sedikit pintunya. Melalui celah pintu, dia melihat Ricky Mo yang sedang marah di dalam dan juga kursi yang ditendangnya itu. Wajah Amanda Mu memucat dan menutup pintu ruang kerja. Jika dia keluar agak lama kemudian, apakah yang ditendang Ricky Mo itu bukan kursi tapi dirinya? Melihat temperamen Ricky Mo yang seperti itu, sepertinya hal ini mungkin saja terjadi. Ketika dia mengenal Ricky Mo dulu, Ricky Mo sudah bisa mengendalikan amarahnya, dia biasanya hanya marah tapi tidak melampiaskannya. Tapi Ricky Mo yang sekarang, benar-benar mudah tersinggung dan mudah marah. Jika dibandingkan, Ricky Mo yang berusia 20-an benar-benar terlihat tidak stabil. Amanda Mu bertemu Donnie di tangga. Dia bertanya kepada Amanda Mu dengan khawatir, Nyonya, apa yang telah terjadi? Barusan suara Ricky Mo agak kencang, Donnie khawatir dia akan menyakiti Amanda Mu. Umur 20-an adalah umur yang emosinya mudah meledak, Ricky Mo yang sekarang tidak akan mengasihani Amanda Mu. Tidak apa-apa, dia marah pada dirinya sendiri. Amanda Mu berkata dan tidak bisa menahan tawanya. Donnie bingung, dia saja harus berhati-hati kepada Ricky Mo tapi Amanda Mu masih bisa tertawa. Di sisi lain, ini juga menegaskan pikirannya, tidak peduli seperti apa Ricky Mo, baginya, Amanda Mu selalu istimewa baginya. Donnie melihat Amanda Mu turun ke bawah dan bertanya, apakah Nyonya mau pulang? Ya, Joanna masih di rumah Lucy, aku harus ke sana, Ricky Mo harus mengandalkanmu sekarang, jika ada sesuatu maka telepon aku saja. Dia harus menjaga Joanna Mo dan juga Ricky Mo. Ricky Mo sekarang seperti bom yang waktu berjalan yang dapat meledak kapan saja, jadi Joanna Mo masih tidak bisa pulang. Donnie mengikutinya di belakang, kalau begitu, aku suruh orang mengantarmu pulang. Amanda Mu menolaknya, tidak perlu, aku menyetir sendiri. 428 sifat kendali yang kuat. Setelah Amanda Mu pergi, dia pergi ke ruang kerja Ricky Mo.
Doni melihat kondisi di dalam ruang kerja sebentar dan diam-diam membenarkan posisi kursi yang jatuh dan mendorongnya ke belakang Ricky Mo. Ricky Mo duduk dan ekspresinya sangat mengerikan. Nada bicaranya terdengar dingin, apakah kamu yang memanggil Amandamu ke sini? Hati Doni menegang dan raut wajahnya berubah, benar. Ricky Mo melihatnya dengan tatapan tajam, aku tidak peduli apa yang terjadi antara aku dan dia dulu, ke depannya, tanpa izin dariku, kamu tidak boleh memanggil wanita itu datang ke rumahku. Doni membuka mulutnya, kata yang ingin dia katakan berputar di mulutnya dan akhirnya menjawabnya dengan patuh, baik, aku mengerti. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi antara Ricky Mo dan Amandamu sebelumnya, tapi melihat tampang Ricky Mo yang seperti ini Doni tahu bahwa saat ini harus mendengarkan kata-kata Ricky Mo. Dia sangat memahami temperamen Ricky Mo. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia berkata tanpa ekspresi, keluarlah. Doni berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia akan menutup pintunya, dia melihat Ricky Mo memegang sumpit sedang memakan mie-nya. Gerakan Doni menutup pintu menjadi agak kaku. Bukankah barusan baru mengatakan ke depannya tidak boleh membiarkan Amandamu datang ke sini tanpa izin darinya? Dia mengatakannya dengan begitu tegas tapi sekarang dia malah memakan mie buatan Amandamu. Jadi, apakah dia harus memanggil Amandamu datang ke sini lagi? Ketika Amandamu sampai ke rumah Lucy Sen dan Joanna Mo masih bersemangat menonton film kartun. Sekarang sudah jam 11 lewat, mereka berdua tertawa terbahak-bahak dan terlihat sangat bersemangat. Ketika Lucy Sen mendengar suara pintu, dia berbalik melihat ke arah Amandamu, Amanda, kamu sudah pulang. Masih menonton TV, Amandamu menghampiri dan duduk di sebelah Joanna Mo. Joanna Mo memalingkan kepala dan melihatnya sekilas dan memanggilnya dengan cepat, Ibu. Kemudian dia memalingkan kepala untuk melanjutkan menonton film kartunnya. Amandamu tidak tahu harus berbuat apa, pesonanya ternyata tidak sebesar film kartun. Lucy Sen mendekati Amandamu dari belakang dan duduk di samping Amandamu dan berkata dengan pelan, Joanna sangat patuh. Sudah merepotkanmu, Amandamu berkata dengan pelan. Lucy Sen bertanya, bagaimana keadaan bos besar? Meskipun dia hilang ingatan, tapi amarahnya sangat besar. Amandamu merasa sedikit tidak berdaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Ricky Mo sebelumnya. Amandamu mengatakan secara sederhana kepada Lucy Sen dan langsung membawa Joanna Mo pergi tidur. Sekarang sudah sangat malam, sebenarnya Joanna Mo hanya kelihatan bersemangat saja, dia sudah mengantuk hanya saja dia menahannya demi menonton film kartun. Joanna Mo segera tertidur. Setelah menidurkan Joanna Mo, Amandamu pergi mandi. Ketika keluar, dia bersandar di tempat tidur dan menatap Joanna Mo sebentar. Joanna Mo dan Ricky Mo terlihat sangat mirip, terutama sepasang matanya itu. Ketika memikirkan Ricky Mo, Amandamu hanya bisa menghela napas sedikit. Banyak masalah yang terjadi hari ini, seolah-olah tidak memberi Amandamu untuk memikirkannya dan memaksa Amandamu harus menerima kondisi dirinya sendiri dan juga kondisi Ricky Mo. Melihat Ricky Mo seperti itu, hatinya sangat sedih tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Joanna Mo membutuhkannya, Ricky Mo juga membutuhkannya. Dulu, Ricky Mo mengatur segalanya, kali ini, biarkan dia yang membantunya. Amandamu menunduk sambil memegang ponselnya, dia mencari nomor Ricky Mo di dalam kontak telepon dan mengiriminya sebuah pesan teks, selamat malam. Setelah mengirimkan pesannya, dia menatap ponsel sambil melamun. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ponselnya bergetar. Hati Amandamu kaget, dia melihat ponselnya dengan sedikit panik dan menemukan itu adalah pesan dari operator. Pelan-pelan saja. Hari berikutnya. Amandamu menghubungi Doni dan mengatakan sedikit masalah tentang hipnotis yang dia dengar dari Kenzo Lee. Doni mengatakan kepada Amandamu tentang Stevie Mo yang membawa Ricky Mo ke tempat hipnotis. Setelah Amandamu mendengarnya, dia terdiam sejenak dan berkata, dia benar-benar berusaha keras. Apakah Stevie Mo begitu membenci dirinya? Pertama dia ingin dia mati, kemudian dia membawa Ricky Mo untuk mengunci ingatannya melalui hipnotis. Meskipun Stevie Mo tidak langsung melakukan sesuatu terhadap Amandamu tapi apa yang dilakukan oleh Stevie Mo benar-benar mengincar dirinya. Siskamu secara terang-terangan ingin membunuh Amandamu, Stevie Mo lebih pintar tapi targetnya tetap Amandamu. Hanya saja, perhitungan Stevie Mo masih tetap salah. Amandamu tidak akan membiarkannya berhasil, dia akan menyembuhkan Ricky Mo. Apakah Stevie Mo benar-benar tidak berbohong? Apakah dia benar-benar tidak pernah melihat wajah Dr. Lee itu,
atau itu semua hanya alasannya saja. Steffi Mo adalah wanita yang sangat pintar, dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Waktu itu ketika dia mencari dokter hipnotis untuk mengunci ingatan Ricky Mo, pasti masalah ini dilakukan dengan sangat rahasia. Karena dia tidak ingin orang lain tahu tentang masalah ini, bagaimana mungkin dia bahkan tidak melihat wajah dokter hipnotis itu dan langsung menyetujui dia menghipnotis Ricky Mo. Karena Steffi Mo takut masalahnya terbongkar, dia seharusnya akan memikirkan solusi yang sempurna, dia tentu saja akan mencari dan menggunakan kelemahan dokter itu untuk mencegah dokter itu membocorkannya. Donnie terdiam sejenak dan berkata, seharusnya dia tidak berbohong. Steffi Mo waktu itu nyawanya sedang terancam, mana mungkin dia berbohong. Tapi waktu itu Ricky Mo ingin mencekik Steffi Mo sampai mati, Donnie memikirkan masalah ini dan akhirnya dia tidak mengatakannya. Ya, meskipun Amanda Mu berkata seperti itu, tapi dia sudah memutuskan untuk pergi mencari Steffi Mo. Setelah menutup teleponnya, Amanda Mu berbalik dan melihat Joanna Mo dan Lucy Sen yang tidak tahu bangun sejak kapan, duduk di sofa dan melihatnya. Amanda Mu tertegun sebentar dan berkata sambil tersenyum, "Selamat pagi." "Selamat pagi." Joanna Mo baru bangun, suaranya terdengar kecil dan imut. "Sarapannya sudah jadi, pergi cuci muka dan makan." Amanda Mu berkata sambil berjalan menghampirinya dan mengendongnya ke kamar mandi. Setelah selesai cuci muka, Joanna Mo langsung berlari ke ruang makan. Setelah Amanda Mu mencuci tangannya, dia berbicara kepada Lucy Sen, "Aku sebentar lagi akan keluar untuk mencari Steffi Mo." "Buat apa kamu mencarinya?" Lucy Sen mencibir, "Nona besar Mo itu, sifat kendalinya sangat kuat, jika kamu pergi mencarinya, apakah dia akan sopan kepadamu?" Amanda Mu tersenyum dan matanya terlihat dingin, "Kamu sepertinya mengatakan aku akan sopan kepadanya." Nada bicaramu tidak seperti Amanda Mu yang aku kenal." Lucy Sen memandangnya dan menggodanya. "Kita sudah lama kenal, tentu saja aku akan berubah. Aku sekarang adalah ibu Joanna, juga istri Ricky Mo." Amanda Mu mengerutkan keningnya, "Aku hampir lupa, Steffi Mo sudah membantu mengurus perceraianku dengan Ricky Mo." Lucy Sen berkata dan menyentuh lengannya dengan lebay, "Amanda, nada bicaramu makin lama makin mirip dengan ayah Joanna dan terdengar aneh." 429 melakukan segala cara. Amanda Mu tersenyum tulus, "Aktingmu sangat berlebihan, apakah penonton akan melihatnya?" Dalam hidup ini, kita perlu menggunakan cara yang sedikit berlebihan untuk menunjukkan perasaan hati kita. Setelah dia selesai mengatakannya, dia tiba-tiba mengedipkan matanya dan berkata, "Apakah kamu mau mempertimbangkan peran dalam naskah berikutnya? Yang dibuat secara khusus untukku dan membuatku langsung terkenal." Mulut Lucy Sen berbusa, ketika dia mengatakan, "langsung terkenal," dia bahkan mengangkat sikat giginya dan menunjuk tangannya ke atas. Dia terlihat sangat gembira seperti anak kecil. Amanda Mu sedikit berpikir. 3 tahun, sepertinya tidak ada yang berubah. "Baik, aku akan menuliskan sebuah naskah khusus untukmu tapi aku tidak jamin kamu akan langsung terkenal tapi pasti itu akan cocok untukmu." Nada bicara Amanda Mu sangat serius. Tidak mudah bagi seorang aktor menemukan sebuah peran yang cocok untuk dirinya. Lucy Sen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, masalahnya sudah diputuskan seperti ini ya." Lucy Sen benar-benar sedang libur. Amanda Mu akan pergi mencari Steffi Mo maka tentu saja dia tidak akan membawa Joanna Mo bersamanya. Jadi, Joanna Mo hanya bisa tinggal di rumah dan main bersama Lucy Sen. Untungnya Joanna Mo dan Lucy Sen sudah mulai akrab, dia membawanya menonton TV dan dia bisa membantu Amanda Mu menjaganya sebentar. Amanda Mu mengatakan kepada Lucy Sen, harus memberi Joanna Mo minum dan jangan memberinya makan banyak cemilan, setelah itu dia pergi. Hari ini adalah hari kerja, Amanda Mu langsung pergi ke perusahaan Mo untuk mencari Steffi Mo. Hanya saja, ketika dia berada di tempat resepsionis, Nona yang ada di tempat resepsionis mengatakan kepadanya, wakil presiden direktur sedang libur panjang. Libur panjang? Kenapa dia tiba-tiba libur panjang? Kenapa Steffi Mo berlibur pada saat seperti ini? Kenapa kedengarannya sedikit tidak normal? Nona resepsionis berkata dengan nada minta maaf, kami juga tidak begitu jelas. Terima kasih. Amanda Mu mengucapkan terima kasih dan berjalan ke samping sambil untuk menelepon Donnie. Meskipun dia tahu Donnie dan Ricky Mo pada saat ini berada di gedung ini, tapi, perusahaan Mo bukan tempat yang bisa dimasuki secara sembarangan, apalagi mencari orang di kantor presiden direktur yang terletak di lantai paling atas. Dia memegang ponselnya dan tidak memperhatikan orang di luar.
Ketika teleponnya terhubung, dia juga menabrak seseorang. Brooke, Amandamu merasa hidungnya sangat sakit. Dia memegang hidungnya, menatap ke atas dengan mata berair dan melihat wajah tanpa ekspresi Ricky Mo. Amandamu membeku untuk sementara waktu, perlahan-lahan dia menurunkan tangannya, Ricky Mo. Ah, Ricky Mo mencibir, sepertinya aku terlalu meremehkanmu, kamu bahkan mengejar sampai ke perusahaan. Amandamu, dia benar-benar bukan datang mencarinya. Sudahlah, meskipun jika dia mengatakan bukan datang mencari Ricky Mo, mungkin Ricky Mo tidak akan mempercayainya. Amanda melirik Donnie dan bertanya dengan pelan, Stevie Mo tidak bekerja lagi di perusahaan. Donnie merasa ada tatapan dingin melihatnya, dia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat ke arah Ricky Mo, dia hanya memberanikan diri untuk bicara dengan Amanda Mu, dia sedang libur panjang. Amanda Mu bertanya lagi, apakah dia di rumah? Apakah dia tinggal di kediaman Mo? Donnie merasa tidak nyaman dengan tatapan yang sedang mengarah kepadanya, tapi dia hanya bisa menjawab Amanda Mu, seharusnya begitu. Amanda Mu merasakan ketidaknyamanan Donnie. Dia berbalik melihat Ricky Mo, dia melihatnya menarik pandangannya dari Donnie dan langsung berjalan ke arah lift. Nyonya, jika tidak ada hal lain lagi, aku ke sana dulu. Pandangan mata Donnie terus melihat ke arah Ricky Mo ketika dia berbicara dengan Amanda Mu, dia terlihat tidak tenang. Amanda Mu mengangguk, aku akan mencarinya ke kediaman Mo, kamu pergi dulu. Detik berikutnya, Amanda Mu melihat Donnie melesat seperti angin ke arah Ricky Mo. Amanda Mu menyentuh hidungnya dengan bingung. Donnie sudah lama bekerja dengan Ricky Mo, dia bahkan beberapa tahun lebih tua dari Ricky Mo, dia seharusnya sangat memahami Ricky Mo, tidak disangka dia juga masih begitu takut kepadanya. Donnie buru-buru mengejar Ricky Mo, dia menekan liftnya dan berdiri dengan hormat di belakang Ricky Mo. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, tapi dia terlihat marah. Dia tampaknya merasa sedikit tidak senang. Ding! Pintu lift terbuka, Donnie menunggu Ricky Mo masuk duluan sebelum dia ikut masuk dengannya. Di dalam ruangan tertutup, Donnie merasa oksigennya semakin menipis. Dia tidak bisa menahannya dan berkata duluan, Nyonya datang mencari wakil presiden direktur, dia tidak tahu wakil presiden direktur libur panjang jadi dia bertanya padaku. Setelah dia selesai bicara, dia dengan hati-hati memperhatikan reaksi Ricky Mo. Pintu lift terbuka, Ricky Mo keluar dari lift dan menatapnya dengan dingin, Nyonya. Itu, Nonamu. Donnie buru-buru mengubah panggilannya. Tidak tahu apakah Ricky Mo puas dengan perkataan Donnie atau tidak, dia hanya mendengus dingin dan bertanya, kenapa dia mencari Stevie Mo. Donnie tersenyum dan berkata dengan tulus, tentu saja karena masalah tuan muda. Siapa tahu, Ricky Mo terdiam sesaat dan berkata, demi menikah lagi denganku, dia benar-benar melakukan segala cara. Setelah Donnie mendengarnya, dia hampir saja tersedak oleh air liurnya sendiri. Jika dia adalah Ricky Mo yang dulu, mana mungkin dia akan berkata seperti ini, jika dia tahu Amanda Mu mengkhawatirkannya, dia pasti sangat senang sekali. Amanda Mu naik taksi ke kediaman Mo. Setelah bangun dari koma, dia pernah datang ke kediaman Mo sekali. Dalam waktu 3 tahun, rumah ini tidak ternoda oleh jejak waktu tapi terlihat semakin tenang. Amanda Mu turun dari mobil dan berjalan ke gerbang pintu dan dia dihadang oleh pengawal, siapa kamu? Namaku Amanda Mu, aku mencari nona besar Mo kalian. Ekspresi wajah Amanda Mu tidak berubah dan berkata dengan tenang. Setelah pengawal mendengarnya, dia memperhatikannya dengan cermat. Badan Amanda Mu masih terlihat sedikit kurus, tapi dia sudah terlihat cantik sejak lahir dan terlihat luar biasa, dia sudah lama bersama Ricky Mo maka sikapnya juga berkelas. Pengawal pikir, Amanda Mu adalah orang kaya dan mungkin juga teman Stevie Mo. Lebih baik bertanya dulu. Pengawal berkata, kamu tunggu sebentar. Dia berbisik kepada pengawal lainnya dan pengawal itu masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, Stevie Mo keluar dari dalam. Dia memakai gaun berwarna hitam, orangnya terlihat lemah dan sepertinya sedang sakit. Stevie Mo mengangkat tangannya yang bermaksud menyuruh pengawal itu mundur. Ketika hanya ada dia dan Amanda Mu di pintu, dia tersenyum dingin kepadanya, Amanda Mu, buat apa kamu datang mencariku? Apakah kamu ingin menertawakanku? Tapi sepertinya ini akan membuatmu kecewa, meskipun aku tidak ada apa-apa lagi, aku masih tetap nona besar keluarga Mo dan tetap bersinar. Amanda Mu masih belum bicara tapi Stevie Mo sudah mengatakan begitu banyak. Nada bicara Amanda Mu terdengar dingin, kamu bersinar atau tidak, aku tidak tertarik, aku hanya ingin bertanya kepadamu, siapa yang menghipnotis Ricky Mo?
Amandamu tidak tahu kata mana yang telah membuat Stevie Mo marah, ekspresinya berubah dan berteriak, kamu keluar. 430 monster berdarah dingin. Emosi Stevie Mo tiba-tiba hilang kendali, ekspresinya terlihat mengerikan, cepat keluar. Keluar. Dalam ingatan Amandamu, Stevie Mo adalah orang yang sangat memperhatikan penampilan, dia tidak akan kehilangan kontrol di depan orang lain. Tapi Stevie Mo yang ada saat ini, mana mungkin peduli dengan semua itu, seluruh orangnya terlihat penuh kehancuran. Amandamu mengerutkan keningnya dan bertanya, Stevie Mo, ada apa denganmu? Stevie Mo melihat ke arah Amandamu dan perlahan-lahan dia kembali sadar. Segera, dia bertanya kepada Amandamu, kamu datang mencariku demi Ricky Mo. Amandamu merasa Stevie Mo terlihat aneh, tapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikan Stevie Mo dan dia bertanya, kamu menyuruh siapa menghipnotis Ricky Mo? Orang itu ada di mana? Bagaimana tampangnya? Tidak tahu. Stevie Mo menjadi tenang dan mukanya pucat dan berkata, aku berikan satu nasihat kepadamu. Kamu akan menyesal karena bersama dengan Ricky Mo, dia bukan pria yang bisa memberikan kebahagiaan. Stevie Mo mengatakan ini dengan aneh, Amandamu merasa dia sedang ingin merusak hubungannya dengan Ricky Mo. Setelah Amandamu mendengarnya, matanya yang bersinar berubah menjadi dingin, kebahagiaan Ricky Mo sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Sebaliknya kamu, demi keuntungan diri sendiri telah melakukan banyak hal yang bersalah terhadap Ricky Mo, kamu tidak pernah memperhatikannya, memangnya kamu pantas mengatainya. Stevie Mo memperhatikan Amandamu, dia selalu merasa, sikap Amandamu ada kemiripan dengan Ricky Mo. Terakhir kali dia hampir mati dicekik oleh Ricky Mo maka dia sekarang semakin membenci Amandamu. Di mendengus dingin, jika aku tidak salah, kamu sekarang datang untuk memohon padaku kan? Apakah ini nada bicara untuk memohon orang? Kamu salah, aku tidak memohon padamu. Amandamu tidak takut, Ricky Mo bisa jadi seperti ini semua karena ulahmu, karena kamu ingin tetap merasakan kekayaan keluargamu, seharusnya kamu harus berdoa agar dia sehat dan aman, jika tidak maka posisi nona besarmu tidak akan terjamin. Amandamu, kamu juga tidak melihat siapa dirimu, kamu bahkan berani bicara dengan nada seperti itu denganku. Apakah kamu tahu bahwa orang yang terlalu sombong akan berakhir buruk? Stevie Mo seperti memikirkan sesuatu yang mengembirakan dan senyum di wajahnya bertambah dalam. Seharusnya Ricky Mo masih belum ingat masa lalunya kan? Jika dia belum ingat masa lalunya maka dia tentu saja tidak ingat perasaannya kepadamu. Kamu sekarang buru-buru ingin menikah lagi dengannya dan ingin menduduki posisi istri tuan muda Mo maka kamu datang mencariku. Melihat Amandamu tidak bicara, Stevie Mo semakin merasa tebakannya adalah benar. Senyum di wajahnya menjadi arogan, tapi, kamu jangan memikirkan untuk menikah lagi dengannya dan menjadi istri tuan muda Mo lagi. Aku bisa mencari ahli hipnotis yang paling baik di dunia, apakah kamu pikir ahli seperti ini hanya main-main saja? Hahaha. Stevie Mo tiba-tiba tertawa dan ekspresinya terlihat gila, dia selamanya jangan pikir untuk bisa ingat kembali masa lalunya, perasaannya padamu juga tidak akan pernah kembali, dia adalah monster yang kejam. Amandamu tanpa sadar mengepalkan tangannya, wajahnya ing putih menegang, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin, tidak, aku pikir orang sepertimu yang bisa tidak bersedih sama sekali dengan kematian ibu sendiri yang jelas-jelas tahu siapa yang membunuh ibumu tapi demi bisa hidup dengan enak kamu tidak berani mengatakannya. Setelah mengatakan sampai sini, Amandamu diam sejenak dan keluar beberapa kata dari mulutnya, kamu baru monster yang kejam. Monster berdarah dingin. Diam, Stevie Mo tampak terkejut, apa yang kamu ketahui? Amandamu sedikit menaikkan dagunya dan nada bicaranya santai, aku tahu semua masalah yang kamu takut diketahui olehku. Setelah dia selesai mengatakannya, dia melihat ekspresi Stevie Mo dengan puas dan langsung berbalik meninggalkannya. Setelah Amandamu mengetahui masalah kecelakaan yang terjadi pada ibu Ricky Mo, dia dulu pernah curiga bahwa sebenarnya Stevie Mo bukan tidak tahu apa-apa. Stevie Mo bukan nona besar biasa, dia sangat pintar dan punya pemikirannya. Anak perempuan yang berusia sama lebih cepat dewasa dibandingkan anak laki-laki, umur 11 tahun sudah bisa mengingat masalah apa yang terjadi dan sudah memiliki akal sehat. Meskipun Stevie Mo tidak menyaksikan kejadian itu sendiri, tapi dia pasti bisa merasakannya. Ketika dia masih kecil, dia sering tinggal di luar negeri dan jauh dari Ricky Mo, dia selalu tidak percaya dengan pembunuh sebenarnya yang membunuh ibunya yang dikatakan oleh Ricky Mo, jika semua ini digabungkan, semua ini tampak disengaja. Ricky Mo terlihat seperti orang yang sangat dingin, tapi dia sebenarnya sangat perhatian terhadap orang yang dia sayangi. Sedangkan Stevie Mo, dia sama sekali tidak mempedulikan orang lain dan hanya peduli untuk dirinya sendiri. Stevie Mo seperti Herman Mo lainnya.
Hanya saja, semua ini hanya tebakan Amandamu saja. Dia melihat reaksi Stevie Mo tadi, Amandamu merasa tebakannya ada sebagian yang benar. Misalnya, ketika pada waktu ibunya diculik, Stevie Mo mungkin mendengar atau melihat sesuatu tapi dia tidak mengatakannya. Mungkin ada orang yang mengancamnya, dia mungkin merasa jika dia mengatakannya maka kehidupannya sebagai anak orang kaya akan hilang jadi dia memilih untuk diam. Diam ini membuatnya semakin tumbuh menjadi semakin egois. Pada akhirnya, dia mengendalikan Ricky Mo, dia ingin Ricky Mo membantu keluarga Mo tetap kaya sehingga dia bisa tetap hidup sebagai nona besar Mo. Amandamu, kamu berhenti, kamu selesaikan dulu kata-katamu. Terdengar suara teriakan Stevie Mo dari belakang. Amandamu sama sekali mengabaikan Stevie Mo dan langsung berjalan keluar. Stevie Mo selalu memandang rendah Amandamu, dia merasa Amandamu sama seperti wanita lain yang mendekati Ricky Mo. Mereka semua mengincar harta keluarganya, tentu saja dia tidak berpikir bahwa Ricky Mo akan mengatakan rahasia ini kepada Amandamu. Tapi, kata-kata Amandamu barusan menunjukkan bahwa dia tahu dengan jelas tentang keluarga Mo. Gracia Mo sudah gila, Peter Si sudah mati dalam ledakan itu, sedangkan Herman Mo sudah menjadi cacat. Orang yang berada dalam penculikan pada waktu itu serta rahasia keluarga Mo yang paling memalukan, seharusnya dikubur dalam-dalam di dalam tanah. Apakah Ricky Mo sudah gila? Dia bahkan mengatakan masalah ini kepada Amandamu. Raut muka Stevie Mo menjadi pucat. Dalam perjalanan pulang, Amandamu mengambil ponselnya dan mencari di internet untuk mencari ahli hipnotis ternama di dunia. Dia juga tidak mengharapkan akan menemukan sesuatu, dia hanya ingin memahaminya lebih dalam. Akhirnya, begitu dia mencarinya, sebagian besar ahli hipnotis terkenal berada di luar negeri. Ahli hipnotis di dalam negeri masih belum terlalu bagus dan tentu saja ahli hipnotis terkenal hanya bisa ditemukan di luar negeri. Ini semua, seharusnya Doni juga mengetahuinya. Stevie Mo telah tinggal di luar negeri sejak kecil, tentu saja tidak sulit baginya untuk mencari seorang ahli hipnotis. Tapi Ricky Mo mempunyai kekuasaan, seharusnya tidak sulit jika ingin mencari ahli hipnotis yang dipakai oleh Stevie Mo itu kan. Selanjutnya 431 niat baik berubah jadi buruk.